Selamat datang kembali di media edukasi. Masih belajar kelistrikan? Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Kita bahas tentang arus listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ada rangkaian terbuka di mana saklarnya masih terbuka. Di sini lampu masih dalam keadaan mati, kemudian arus listrik tidak mengalir. Kemudian pada rangkaian tertutup, saklar mulai tertutup sehingga lampu dapat menyala. Di sini arus listrik dapat mengalir. Kesimpulan dari kedua rangkaian tadi adalah lampu dapat menyala jika arus listrik itu mengalir. Kemudian arus listrik yang mengalir itu hanya jika rangkaian dalam keadaan tertutup. Lalu apa itu arus listrik? Kita bahas tentang aliran elektron. Ini sudah kita bahas pada bab listrik statis, di mana elektron hanya akan mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Misalnya ada benda A dan B dihubungkan dengan suatu penghantar. Benda A memiliki muatan negatif yang lebih banyak daripada benda B, sehingga aliran elektron mengalir dari A ke B. Sedangkan pada benda X dan Y, benda X bermuatan positif, kita tahu positif memiliki potensial yang tinggi, dan benda Y bermuatan negatif sehingga aliran elektron mengalir dari Y ke X. Namun berbeda dengan aliran elektron, arus listrik justru mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah meskipun elektronnya berlawanan. Seperti benda A dan B ini, aliran arus listrik mengalir dari B ke A. Kemudian pada benda X dan Y, itu aliran arus listriknya mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, meskipun aliran elektronnya berkebalikan. Kemudian arus listrik itu pada dasarnya mengalir melalui sebuah penghantar sehingga lampu dapat menyala. Nah, kalau kita perbesar penghantarnya, atau di sini kita bisa sebutkan kabel seperti itu kalau kita perbesar pada dasarnya merupakan aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini yang mengalir, sehingga arus listrik juga didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir pada sebuah rangkaian setiap satuan waktu. Secara matematis, arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon atau detik. Kemudian kita langsung latihan soal. Muatan sebesar 180 coulomb mengalir melalui kawat penghantar selama 1 menit. Hitunglah kuat arus listriknya. Yang pertama diketahui Q sama dengan 180 coulomb, T sama dengan 1 menit, atau kalau kita konversi itu menjadi 60 sekon. Sehingga I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan 180 coulomb per 60 sekon. Maka I sama dengan 3 coulomb per sekon, atau sama dengan 3 ampere.
Jadi kuat arus yang mengalir adalah 3 ampere. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Muatan sebesar 15 mikrokolom mengalir melalui kawat penghantar selama 5 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Yang pertama diketahui Q sama dengan 15 mikrokolom. Kita ingat bahwa mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Sehingga 15 mikrokolom sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. T 5 sekon. Sehingga I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 kolom per 5 sekon. Maka kita temukan I sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom per sekon atau 3 mikroampere. Jadi kuat arus yang mengalir adalah 3 mikroampere. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.